Prinsip asuransi yang kedua yaitu utmost good faith. Apa itu utmost faith? Adalah iktikat baik kalau diterjemahkan ke bahasa hukum di Indonesia. Yaitu sesuai dengan namanya, prinsip ini memiliki arti yaitu iktikat baik, yaitu niat ketika membeli asuransi itu niatnya baik, bukan untuk mencari keuntungan, bukan pula untuk merugikan orang lain, tapi benar-benar untuk melindungi diri dari suatu biaya yang tidak terduga akibat yang besar yang akibat terjadi musibah dan sebagainya. Nah, itikat baik yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan, menguji barang, dan memberi kompensasi. Ya. Jadi itikat baik itu ketika mengasuransikan, misalnya asuransi jiwa, kesehatan misalnya, Bapak dalam keadaan sehat ya? Oh saya sehat banget. Nggak pernah sakit ini, sakit itu, sakit itu. Oh tidak, sehat saja semua. Oke, kalau gitu Bapak kita berikan asuransi. Nggak tahu berapa lama kemudian tiba-tiba sakit. Begitu masuk rumah sakit, ketahuan beliau ini sebelumnya sudah sakit jantung. Asuransi akan bilang, oh mohon maaf Pak, kami nggak bisa bayar klaimnya karena ternyata sebelumnya Bapak sudah sakit. Tapi pada saat mengisi formulir, Bapak menyatakan Bapak sehat-sehat saja. Bapak tidak memenuhi persyaratan iktikat baik. Ya, menyembunyikan fakta, ya, tidak jujur dalam menyatakan sesuatu yang diasuransikan. Nah, iktikat baik ini bukan hanya dari tertanggung dari orang yang membeli asuransi, iktikat baik ini juga harus datang atau dilakukan oleh perusahaan asuransi. Bahwa perusahaan asuransi juga ketika dia menerima risiko itu, dia akan melindungi nasabahnya jika terjadi klaim sesuai dengan yang dinyatakan di dalam polis atau perjanjian kontrak asuransinya. Ya. Jadi bisa juga satu saat perusahaan asuransi tiba-tiba nggak mau bayar dan mencari beberapa alasan-alasan bahwa klaim asuransi ini tidak bisa dibayar. Karena ini Anda dulu karena begini, kejadiannya ternyata tidak seperti yang dijamin, kita memang tidak membatasi itu dan sebagainya. Nah ini juga terjadi, ya, di dalam asuransi ini terjadi, makanya perlu disadari oleh perusahaan asuransi maupun tertanggung bahwa pada saat membeli asuransi dan saat memberikan polis asuransi punya niat yang baik, utmost good faith. Jadi ya sering terjadi. Nah, mungkin saya akan sampaikan utmost good faith ini. Ya, ada dua situasi yang perlu kita ketahui. Pertama, kebanyakan tertanggung atau nasabah tidak tahu tentang jaminan asuransi secara lengkap. Ya, apa persyaratannya, apa yang harus dipenuhi, apa yang membuat klaimnya tidak dibayar, apa yang menyebabkan hal sehingga jaminan asuransi ini batal dan sebagainya. Yang paling tahu adalah perusahaan asuransi. Karena kontrak asuransi, polis asuransi itu disusun, dibuat oleh perusahaan-perusahaan asuransi, ahli-ahli asuransi. Nah, sering ya kita pelajari ya, ingat waktu di saat kedua ketika asuransi mulai berkembang di Amerika, sudah mulai disadari banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi di sana, ya, baik oleh tertanggung maupun nasabah. Ya. Nah, solusinya dari utmost good faith ini. Jadi perusahaan asuransi harus punya itikat. Kalau itu memang bisa diklaim, maka klaim. Kalau mereka memang melakukan kesalahan dalam melakukan pemeriksaan, ya boleh buat, itu risiko Anda. Ya, seharusnya risiko ini nggak diambil nih, kita nggak jamin nih. Tapi ya sudah, polisi sudah keluar. Karena Anda menjunjung itikat baik, ya tetap harus dibayar. Nah, sinilah salah satu peran dari broker asuransi. Sebagai konsultan, sebagai ahli asuransi, kita memberikan masukan kepada klien-klien kita, apa saja yang harus mereka lengkapi, apa saja yang informasi yang harus mereka sediakan, sehingga ketika terjadi klaim mereka tidak ditolak, klaimnya dibayar dan sebagainya. Ya. Oke, itu prinsip utmost good faith, prinsip yang kedua. Sekarang kita lanjut ke prinsip yang ketiga.